Audio Jungle. Let's go! Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kami kelompok 2 dari kelas Bahasa Indonesia 40 akan menampilkan hasil dari penelitian yang telah kami laksanakan bersama, yaitu penelitian mengenai pengaruh perangkat elektronik penunjang kegiatan belajar mahasiswa terhadap perkuliahan daring di masa pandemi. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai penelitiannya, ayo kita lihat dulu orang-orang yang ada di balik penelitian ini. Halo semua, nama aku Nafisa Tarfinaya, NRP 5008201129. Nama saya Khalid Fikri Putra dengan NRP 50082011147. Nama saya Nur Indria Yuvitasari dengan NRP 50082011138. Nama saya Felis Rima Ayu Agustira, NRP 50082011040. Baik, pertama-tama kita akan memasuki bagian abstrak atau pembahasan singkat mengenai isi penelitian ini secara keseluruhan. Jadi, seperti yang kita semua rasakan, pandemi COVID-19 memaksa kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari melalui pembiasaan baru. Salah satunya adalah perkuliahan daring yang ternyata membutuhkan perangkat penunjang seperti fasilitas elektronik. Tujuan dari penelitian kami kali ini adalah untuk meneliti pengaruh dari perangkat penunjang kegiatan belajar mahasiswa terhadap output pembelajaran daring. Metode yang kami gunakan adalah menggunakan pengumpulan angket atau kuesioner, dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa perangkat elektronik tersebut ternyata sangat berpengaruh terhadap optimalnya kegiatan pembelajaran daring. Namun sayangnya masih aja ada beberapa faktor yang menjadi penghambat, salah satunya adalah faktor ekonomi. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun kampus perlu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi kata kunci yang perlu kita ingat-ingat adalah pandemi, perangkat elektronik, dan juga perkuliahan daring. Sekarang mari kita lihat apa yang menjadi latar belakang dari penelitian kami. Seperti yang kita semua rasakan bahwa keberadaan pandemi COVID-19 ini telah melumpuhkan hampir semua sistem kehidupan. Kegiatan sehari-hari terpaksa berjalan berbeda dari kehidupan normal sebagai upaya dari menekan laju penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah penerapan 3 hal berikut, yaitu menjaga jarak satu sama lain, menggunakan masker, dan juga mencuci tangan. Baik anak maupun orang tua terpaksa menjadikan rumah mereka sebagai kantor dadakan. Mereka dianjurkan untuk diam di rumah dan tidak keluar jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Jika kita lihat di sini, tren kasus aktif COVID-19 di Indonesia tidak kunjung turun dan tidak terlihat bahwa tanda-tanda coronavirus akan segera berakhir dalam waktu dekat. Oleh karena itu, diberlakukanlah pembiasaan baru supaya aktivitas dapat berjalan normal. Salah satunya adalah upaya perkuliahan secara daring. Perkuliahan daring biasa memanfaatkan platform dan beberapa aplikasi online ternama. Yang pertama adalah Google Classroom untuk menerima dan memberi tugas. Yang kedua adalah Zoom dan juga Google Meet untuk melakukan konferensi tatap muka secara online melalui webcam kamera. Dan yang ketiga adalah YouTube untuk menonton video demo pembelajaran. Dalam penelitian ini, masalah yang kami teliti yaitu sejauh mana pengaruh kualitas perangkat penunjang kegiatan belajar mahasiswa terhadap pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kualitas perangkat penunjang kegiatan belajar mahasiswa terhadap pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Dengan demikian, tim peneliti bisa mengidentifikasi apakah kegiatan pembelajaran tersebut berjalan dengan baik atau tidak dengan perangkat penunjang tersebut. Berdasarkan tujuan penelitian yang kami capai,
Maka manfaat dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang kualitas perangkat penunjang pembelajaran daring mahasiswa di masa pandemi COVID-19, serta mencari jalan keluar atau solusi bagi mahasiswa dari permasalahan yang menyangkut kegiatan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah mengetahui keefektifan dari perangkat pendukung kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Saya, anggota dari kelompok 2, akan menyampaikan hasil dan pembahasan dari artikel yang telah kami buat yang berjudul Pengaruh Perangkat Elektronik Penunjang Kegiatan Belajar Mahasiswa Terhadap Perkuliahan Daring di Masa Pandemi. Seperti yang telah kita ketahui sendiri bahwa seluruh negara di dunia ini sedang dilanda sebuah pandemi, yaitu pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 yang semakin masif telah melahirkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di Indonesia. Nah, sebelumnya penanganan COVID-19 dilakukan dengan kampanye social distancing atau pembatasan sosial yang kemudian diubah menjadi physical distancing atau jaga jarak fisik. Physical distancing ini merupakan salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan adanya kebijakan ini, setiap orang dianjurkan untuk menjaga jarak antara satu dan lainnya di tempat umum. Penyebaran COVID-19 ini memengaruhi seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali sektor pendidikan. Pada sektor pendidikan, physical distancing ini diterapkan dengan melaksanakan pembelajaran daring. Sekolah dan kampus ditutup sehingga pelajar melakukan pembelajaran secara virtual melalui internet. Mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, mereka menggunakan teknologi untuk tetap terhubung dengan kelas daring. Akan tetapi, dalam kegiatan pembelajaran daring ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi khususnya oleh pelajar. Salah satu kendala yang dihadapi oleh mereka adalah keterbatasan fasilitas yang dimiliki untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring ini. Nah, adanya kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring ini menuntut para pelajar, khususnya mahasiswa, untuk memiliki fasilitas atau perangkat yang dapat menunjang kegiatan, seperti laptop, smartphone, dan juga kualitas internet yang baik. Pada penelitian yang telah kami lakukan, sampel yang kita gunakan adalah mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi, yaitu ada dari ITS, dari ITB, dari UI, dari UNPAD, UNPAR, Unisba, Andalas, Unibrau, dan juga perguruan tinggi lainnya. Jumlah responden yang menanggapi kuesioner online kami adalah berjumlah 100 orang. Dalam kuesioner yang telah kami buat, kami membuat pertanyaan yang berhubungan dengan fasilitas perangkat elektronik penunjang kegiatan belajar mahasiswa. Pertanyaan pertama adalah, apakah perangkat pendukung yang dimiliki saudara sudah cukup menunjang kegiatan pembelajaran daring? Berdasarkan hasil yang kami dapatkan, yang dapat dilihat juga di layar, bahwa sekitar 92,9% dari responden tersebut menyatakan bahwa mereka telah memiliki perangkat penunjang yang cukup untuk kegiatan pembelajaran daring. Sedangkan sisanya, yaitu 7,1%, menyatakan bahwa perangkat yang mereka miliki masih belum cukup untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring. Selanjutnya, pertanyaan kedua adalah perangkat pendukung apa saja yang dibutuhkan saudara agar bisa mengikuti perkuliahan daring secara optimal. Menurut mereka, perangkat pendukung yang paling dibutuhkan selama kegiatan pembelajaran daring adalah laptop. Hal ini terbukti dari banyaknya responden, yaitu sekitar 94,9% yang memilih laptop sebagai perangkat yang paling dibutuhkan dalam kegiatan belajar. Setelah itu disusul dengan handphone sebanyak 88,8%, headphone sebanyak 69,4%, scanner sebanyak 38,8%, dan yang terakhir adalah tablet sebanyak 23,5%. Akan tetapi, belum semua mahasiswa dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
Hal tersebut ditunjukkan dari hasil survei yang menyatakan bahwa hampir semua responden, yaitu sekitar 96% memilih handphone sebagai perangkat yang telah dimiliki. Baru kemudian disusul oleh laptop yaitu sebanyak 92,9%, headphone sebanyak 68,7%, scanner sebanyak 44,4%, dan yang terakhir adalah tablet yaitu sebanyak 13,1%. Data ini menunjukkan adanya ketimpangan dari apa saja fasilitas yang mereka butuhkan dengan apa yang mereka miliki untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring. Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya ketimpangan ini adalah faktor ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi ekonomi tiap keluarga itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Terlebih pada masa pandemi ini, banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaannya, sehingga banyak pelajar, khususnya mahasiswa, kesusahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki. Hal itu pula yang membuat kegiatan pembelajaran daring ini kurang efektif, karena tidak semua mahasiswa dapat menerima materi yang diberikan dengan baik. Handphone dengan layar yang kecil membuat mahasiswa kesulitan saat menerima materi yang disampaikan, terlebih lagi ketika materi yang disampaikan berbentuk presentasi dengan ukuran huruf yang kecil. Itu adalah beberapa kendala yang dialami oleh mahasiswa, yaitu kurangnya fasilitas perangkat penunjang untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring ini. Kendala-kendala yang lain akan disampaikan oleh teman saya. Saya Verlis akan melanjutkan presentasi mengenai pembahasan. Di sini ditampilkan beberapa diagram. Diagram tersebut adalah jawaban dari beberapa responden mengenai survei kami. Di diagram pertama, kita mencari jawaban responden mengenai setuju atau tidakkah kondisi jaringan internet yang baik dapat mendukung perkuliahan daring berjalan optimal. Dari diagram, didapatkan 96% responden mengatakan setuju dan 4% responden mengatakan kurang setuju atau tidak setuju. Lalu untuk diagram kedua tentang kualitas jaringan internet di daerah saudara. Di sini kami mengambil sampel antara rentan 1, 2, 3, 4, 5, 1 sangat buruk, kemudian 2 buruk, kemudian 3 netral, 4 baik, yang kelima sangat baik. Didapatkan dari diagram batang ini yang menjawab pada rentan 1 atau angka 1 sebanyak 1%, yaitu 1 responden. Lalu yang menjawab 2, yaitu ada 1 responden atau 1%. Yang menjawab di angka 3 adalah 33,3%. Kemudian dari diagram keempat, didapatkan 47 responden atau 47,5%. Lalu yang menjawab angka 5 atau sangat baik adalah 17 orang responden atau 17,2%. Lalu diagram berikutnya adalah fasilitas yang digunakan untuk mengakses internet. Di sini ada dua cara untuk mengakses internet, yaitu menggunakan Wi-Fi atau kuota. Dari diagram didapatkan 87,9% responden sudah menggunakan Wi-Fi, lalu yang 12,1% menggunakan kuota. Lalu untuk diagram berikutnya, yaitu tentang apakah saudara merasa keberatan dalam membiayai dan memenuhi kebutuhan internet saudara di masa perkuliahan daring. Jadi di sini kami mencari jawaban apakah responden keberatan ataupun tidak keberatan dalam membiayai dan memenuhi kebutuhan internet di masa perkuliahan daring. Dari 100% responden yang menjawab iya atau yang merasa keberatan adalah 32,3%. Lalu yang menjawab tidak keberatan sebanyak 67,7%. Lalu di sini ada grafik berikutnya, diagram batang, tentang fasilitas apa saja yang disediakan oleh kampus mahasiswa guna menunjang kualitas perkuliahan yang optimal. 94 responden
atau 94,9% responden menjawab jika kampus mereka memiliki website kelas pembelajaran. Lalu dilanjutkan dengan perpustakaan online sebanyak 58,6% yang sudah mempunyai. Lalu berikutnya ada laboratorium praktikum online yaitu 55,6% sudah memiliki. Lalu website akses data administrasi 84,8% dari responden menyatakan kampusnya sudah memiliki. Kemudian ada aplikasi berlisensi untuk mahasiswa, contohnya Zoom. Kemudian ada Microsoft Office atau Office 365. Lalu ada juga yang menjawab VPN UB, teman kampus sebagai mood booster. Lalu yang selanjutnya itu tergantung dari tergantung dari jawaban masing-masing responden. Nah, di sini ada rentang lagi mengenai mudah tidaknya atau lancar tidaknya fasilitas tersebut diakses, fasilitas kampus yang dari diagram sebelumnya. Dari rentan 1 sampai 5, 1 menunjukkan sangat buruk atau tidak dapat diakses sama sekali, nomor 2 tidak dapat diakses, nomor 3 kadang dapat diakses, nomor 4 dapat diakses, lalu nomor 5 sangat baik untuk diakses atau sangat lancar. Yang menjawab 1 atau sangat buruk itu tidak ada atau nihil sebanyak 0%. Lalu di angka 2 ada 5 responden atau sebanyak 5%. Kemudian di rentang 3 ada 20 responden atau 20%. Kemudian yang menjawab 4 yaitu 52% atau 52 responden. Kemudian yang menjawab nomor 5 atau yang menjawab fasilitas kampus dapat diakses sangat baik yaitu 23 orang atau 23% responden. Nah, dari diagram-diagram tersebut dapat kita tarik sebuah inti yaitu kendala apa saja yang dirasakan oleh mahasiswa selain perangkat penunjangnya, yakni kondisi jaringan internet, akses jaringan internet, lalu fasilitas kampus. Bagaimana kondisi jaringan internet dapat menjadi kendala? Karena kualitas jaringan internet di daerah berbeda-beda disebabkan kondisi geografis Indonesia yang sudah jelas berbeda, serta pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Jadi banyak antena provider itu tidak dapat dibangun di daerah tersebut atau sulitnya dijangkau saat perjalanan. Lalu kemudian ada akses jaringan internet. Dari diagram sebelumnya didapatkan bahwa pengaksesan jaringan internet melalui dua cara, yakni melalui Wi-Fi atau kuota. Nah, kecepatan akses internet menggunakan kuota itu lebih lambat daripada pemakaian internet menggunakan Wi-Fi. Ini keuntungan menggunakan Wi-Fi, jadi kecepatan aksesnya jauh lebih cepat. Namun, beberapa responden masih keberatan atau belum bisa menggunakan Wi-Fi, jadi mereka masih menggunakan kuota. Namun, jika menggunakan Wi-Fi, pasti pengeluaran dana untuk Wi-Fi setiap bulannya lebih besar daripada kuota. Dan yang terakhir, kendala mahasiswa dalam pembelajaran daring adalah fasilitas kampus. Nah, di sini kenapa fasilitas kampus menjadi kendala? Karena terdapat beberapa kampus yang belum memiliki fasilitas-fasilitas yang disebutkan, ataupun jika memiliki, mereka kurang bersosialisasi kepada mahasiswa. Jadi, mahasiswa itu masih gagap atau kurang mengetahui bagaimana cara mengakses atau merasa kesulitan dalam menggunakan fasilitas kampus tersebut. Jadi, berdasarkan hasil analisis penelitian kami dapat disimpulkan bahwa ternyata ketersediaan fasilitas perangkat elektronik yang memadai saat pembelajaran daring sangat berpengaruh bagi kelancaran perkuliahan mahasiswa. Untungnya, sebagian besar perangkat dari responden telah memenuhi kebutuhan perkuliahan. Namun, tidak menutup kemungkinan juga ada yang masih terhalang oleh beberapa faktor seperti kendala daerah serta ekonomi. Secara umum, fasilitas yang disediakan oleh kampus dirasa sudah cukup guna menunjang pembelajaran. Tetapi kualitas dan aksesibilitasnya masih bisa lebih dioptimalkan. Dengan demikian, perlu adanya kerjasama yang kuat antara semua pihak, baik pemerintah, universitas, bahkan mahasiswa, agar pembelajaran perkuliahan tetap terlaksana secara maksimal, meskipun dalam situasi yang kurang mendukung seperti saat ini. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Audio Jungle.